Keinginan yang besar akan memiliki harga yang besar juga sebagai bayarannya, Rustem. Kita harus memperlihatkannya. Rustem pun bertanya, apakah kita harus mengambil nyawanya? Hurrem pun berkata tidak, tapi kita akan mengambil hatinya, yaitu putrinya. Rustem pun tersenyum mendengar ide dari mertuanya. Di Kutahya, Bayezid akhirnya mengetahui apa yang terjadi di Manisa tentang Selim yang lemah yang bermasalah dengan seseorang di pasar lalu membunuhnya. Bayezid berkata dan berapi-api bahwa jika ayah dan ibunya tahu, mereka akan berpikir bahwa Selim memang tidak pantas menjadi gubernur di Manisa, dan ia meminta kepada Mustafa Lala untuk mengatur kepergiannya ke Manisa tanpa diketahui siapapun. Bayezid yang ambisius ingin agar ayah ibunya tahu jika ia adalah penyebab Selim tidak ada di Manisa. Ia berharap orang tuanya mengerti bahwa dialah yang terbaik. Validem de kimi seçtiklerini görmeliler. Keesokan paginya, Nurbanu keluar diam-diam dari kamar Selim setelah menghabiskan malam bersama pangeran. Ia kemudian menemui Gazanfer Aga yang sudah menunggunya di lorong istana, di mana ia akan membantu Nurbanu untuk keluar dari istana melakukan rencana mereka. İşitse bizi kıtır kıtır keser hadi. Dan saat itu, rupanya selir yang menjadi mata-mata Dilsa Hatun melihat akan hal itu. Kocanı kaybetmişsin. Singkatnya, Nurbanu pun kini sudah berada di pasar. Ia menemui wanita itu yang menuntut Selim ke pengadilan. Nurbanu melakukan penawaran kepada wanita itu, di mana ia berjanji untuk mengurus wanita itu dan juga keluarganya, sehingga mereka tak akan kelaparan lagi. Dan hal itu rupanya berhasil meyakinkan wanita itu dan menarik kembali tuntutannya. Nurbanu pun tersenyum puas karena misinya telah sukses. Namun saat Nurbanu berbalik, tak disangka pangeran rupanya sudah ada di sana melihat kejadian itu. Apakah yang akan terjadi pada Nurbanu? Kita ikuti aja alur ceritanya ya. Geldi. Fatma Sultan'ın eski zevci. Di Istanbul, Diana mengabarkan bahwa mantan suami Fatma Sultan kini sudah sampai di Istanbul dan berada di Istana Marble. Hurrem pun meminta agar Lukman Naga ikut bersamanya dan menyuruh pelayannya menyiapkan kaftannya. Singkatnya, Hurrem kini sudah berada di Istana Marble dan bertemu dengan mantan suami Fatma Sultan. İle olan mücadelenizden sonra size Mustafa Pasha, suami dari Fatma Sultan pun berkata bahwa Fatma Sultan sebenarnya ingin membuat Pangeran Mustafa untuk naik tahta dan ia akan melakukan berbagai cara agar itu terjadi. Fatma pergi ke Amasya sebelum ia akan datang ke Istanbul. Hurrem pun berkata, aku tidak mengetahui akan hal itu. Aku bersyukur mengetahuinya sekarang. Öğrendiğim iyi oldu. Mustafa Paşa. Mustafa Pasha, aku mendengar insiden yang tidak menguntungkan bagimu. Terlihat jelas mantan istrimu telah membuatmu sangat bersedih. Mustafa pun menjawab, siapa yang tidak bersedih dengan kejadian itu? Terutama aku sangat menghormatinya begitu dalam. Hurrem pun berkata, aku akan menemukan jalan bagimu. için bir hal yolu bulacağım. Di tempat lain, Sumbul ke pasar bersama kedua asistennya. Tak sengaja ia bertemu dengan Cefer Hatun yang tempo hari menawarinya bahan kain saat ia melihat Bayezid dan Hurician di pasar. Mata Sumbul berbinar-binar bahagia. Demikian juga dengan Cefer Hatun. Acıdı halime. Cefer kemudian mengundang Sumbul untuk datang ke rumahnya karena ia akan memasakkan baklava untuknya. Sumbul awalnya menolak, tapi Cefer Hatun memohon agar Sumbul sendiri datang mengambilnya. nasıl olur? Bal gibi olur. Akhirnya Sumbul pun menyetujuinya. Malam harinya, Hurrem pun menyiapkan jamuan makan malam keluarga.
Mirima ternyata sudah sehat kembali. Ia berbincang bersama dengan Cihangir. Tak lama kemudian, Fatma Sultan pun masuk. Dan ia berkata, ia senang melihat Mirima yang kini sudah baik-baik saja. Fatma lalu bertanya, di mana Rustem? Kamu sudah sembuh, seharusnya Rustem sudah akan pergi. Nampaknya Fatma sangat ingin Rustem untuk pergi sesegera mungkin. Mirima pun berkata, suaminya akan pergi dalam beberapa hari lagi. Hurrem lalu berkata kepada Fatma Sultan, katanya sebelum kamu ke Istanbul, kamu singgah di Amasya. Fatma pun berkata, itu memang benar, namun itu karena aku diserang, dan aku di sana hanya semalam saja. Di sini Hurrem ingin memastikan apakah perkataan mantan suaminya memang benar. Tak lama seorang aga pun masuk dan menyampaikan bahwa gubernur dari Antakya, yaitu Mustafa Pasha, datang menghadap. Antakya Sancak Bey Mustafa Paşa geldiler. Fatma yang mendengar merasa terkejut. Hünkârım, Fatma. Raja pun berkata bahwa Hurrem telah memberitahukan hal itu sebelumnya. Aku berharap kamu bisa menyelesaikan masalahmu. Aku ingin melihatmu bahagia. Mutlu görmek isterim. Hünkârım, Mustafa pun masuk ke dalam ruangan dan tersenyum melihat mantan istrinya. Tak lama kemudian, Fatma pun keluar dan juga Mustafa. Fatma menanyakan mengapa Mustafa ada di sini. Mustafa pun berkata bahwa pertengkaran tidak akan menyelesaikan masalah mereka. Aku datang ingin berdamai. Fatma pun berkata, perdamaian apa Pasha? Bukankah kita telah membuat kesepakatan? Mustafa pun berkata, aku telah melupakan apa yang telah terjadi antara kita. Aku berharap kamu juga demikian. Mari kita bersama kembali. Fatma lalu berkata, apakah Hurrem yang membawamu kemari? Mustafa pun berkata, tidak, bukan Hurrem. Aku hanya merindukanmu. Sizi özlemiş olamaz mıyım? Di kamar Sumbul, Sumbul bersiap pergi ke rumah Cehver. Ia sedang bersiap-siap, lalu Lukman Aga mengintipnya. Sümbül ağam. Maşallah. Turp gibisin. Lukman mendekati Sumbul dan mencium Sumbul yang menggunakan parfum. Kokular sürün. Lalu bertanya kemana Sumbul akan pergi. Sumbul pun berkata bahwa itu bukanlah urusannya. Lukman pun berkata, bagaimana jika Hurrem Sultan menanyakan keberadaannya? Apa yang harus aku katakan? Apakah kamu sedang sakit? Atau mengatakan kamu sedang bersiap-siap dan pergi keluar? Sumbul pun berkata, aku akan keluar sebentar dan segera kembali karena ada sesuatu yang harus kulakukan. Namun Lukman tidak percaya dan memberi isyarat kepada Sumbul. Sumbul pun mengerti dengan isyarat itu dan memberikan bayaran tutup mulut kepada Lukman. Setelah merasa cukup dengan uang yang diberikan oleh Sumbul, Lukman pun keluar kamar Sumbul dengan wajah tersenyum senang. Tapi tidak dengan Sumbul yang kesal. Singkatnya, Sumbul sudah berada di depan pintu Cehver Hatun. Sumbul lalu mengetuk pintu dan terlihat Cehver Hatun yang juga sudah bersiap-siap. Ia pun membuka pintu dan menyuruh Sumbul untuk segera masuk sebelum orang lain melihat karena ia adalah seorang janda. Meraklanma. Setelah masuk ke dalam, Sumbul lalu berkata, jangan khawatir, tidak ada seorang pun yang melihatku. gel paşam. Cehver lalu mempersilahkan Sumbul untuk duduk dan tampak kalau makanan telah dihidangkan. Sağ ol. Namun Sumbul berkata bahwa ia hanya datang untuk mengambil baklavanya dan kemudian pergi. Mendengar ucapan Sumbul, Cehver pun merasa sedih karena Sumbul hanya datang demi baklava. Cehver pun berkata, aku telah memasak untukmu, ada nasi, kacang dan minuman. Aku berpikir kalau masakanku pantas buatmu.
Akhirnya Sumbul yang melihat ketulusan wanita di hadapannya, ia pun bersedia untuk duduk. Gel hadi. Gel. Senin yerin burası. Sumbul pun menikmati makanan itu dan memuji masakan Cefer yang sangat lezat baginya. Setelah mengatakan hal itu, Cefer pun mengambil bak lapa itu Ver. dan memberikannya kepada Sumbul. Namun tangan mereka bersentuhan. Mereka pun saling menatap. Wanita ini pun berkata bahwa sejak pertama kali melihat Sumbul, ia sudah tertarik kepadanya. Jika kamu serius kepadaku, bawalah aku ke harimu. Tinggallah di sini malam ini. Sumbul nampak sedih mendengar ucapan dari Cefer tersebut. Dan ia pun berkata, ia ingin segera kembali. Kemudian ia pun bergegas meninggalkan rumah Cefer Hatun. Cefer Hatun pun bingung melihat Sumbul yang pergi dengan tiba-tiba. Sumbul kembali pulang ke istana. Sumbul duduk di kursinya sambil melihat sedih ke arah makanan yang tersaji di mejanya. Di usianya yang menua, ia telah jatuh cinta dan dalam sekejap merasakan patah hati. Seperti yang kita ketahui, Sumbul memang seorang pria, tapi dia sudah dikebiri ya guys. Itulah mengapa dia bisa bebas berkeliaran di harem. Di ruangan Hurrem, Fatma mendatangi Hurrem di kamarnya. Fatma langsung berkata kepada Hurrem bahwa dia tahu Hurremlah yang telah membawa Mustafa Pasha ke istana. Hurrem pun menjawab bahwa ia berharap Fatma akan merasa bahagia karena bukankah kamu jatuh cinta padanya waktu itu, sampai pada akhirnya kamu berselingkuh. Fatma pun berkata, aku tidak berselingkuh darinya. Apa maksudnya Hurrem? Hurrem pun menjawab, aku mengatakan kebenarannya, rahasia antara kamu, Mustafa dan diriku. Fatma lalu menjawab, di sana tidak ada rahasia. Sayangnya, Mustafa telah memfitnahku dan kamu mempercayainya. Hurrem pun berkata, apa yang membuatmu berpikir kalau aku mengetahui hal itu darinya? Jika kamu ingin tahu, Sultanah, ketika aku menemukan Mustafa Pasha, aku juga dapat menemukan pria muda yang pernikahannya juga kamu akhiri. Fatma lalu mendekati Hurrem dan berkata, sangat terlihat jelas aku telah melukaimu sangat banyak dan kamu kembali melawanku tanpa belas kasihan. Hurrem pun berkata, kamulah yang pertama kali melemparkan batu Sultanah, sama seperti yang telah dilakukan lainnya, menyerangku duluan. Fatma lalu berkata bahwa raja tak akan percaya dengan perkataan Hurrem. Aku akan mengatakan bahwa aku difitnah dan itu adalah kebohongan. Terlepas dari itu, siapa yang bisa melukaiku? Hurrem lalu berkata, kalau begitu, hanya ada satu cara untuk mengetahuinya. Aku akan memberitahukannya kepada raja sekarang. Kita akan melihat apa yang akan terjadi. Hurrem pun lalu bergegas pergi meninggalkan Fatma di ruangannya sendiri. Hurrem berjalan di lorong istana, kemudian menuju ruangan raja. Ia ingin membuktikan ucapannya bahwa ia akan melaporkan tentang Fatma kepada raja. Fatma tak bisa menyembunyikan ketakutannya, kemudian menyusul Hurrem dan memanggilnya. Hürrem. Hurrem pun menghentikan langkahnya, dan Hurrem pun tersenyum. Gel. Raja sedang membaca di kamarnya. Kemudian Fatma Sultan masuk ke ruangan raja. Hünkârım. Sizin... Ia pun berkata kepada raja, ia ingin berbicara tentang Mustafa Pasha. Gel. Raja kemudian mengajak Fatma untuk duduk di sampingnya. Fatma. Dan juga berkata bahwa Hurrem telah bercerita tentangnya dan Mustafa, bahwa kamu bersedih dan ingin kembali bersama Mustafa Pasha, tapi karena harga dirimu, kamu menghalanginya.
Fatma yang mendengar ucapan raja lalu berkata, "Semoga Hurrem diberkati." Raja lalu berkata lagi, "Kamu menderita dan berpisah tanpa alasan. Sejak kamu memiliki perasaan pada Pasa, maka aku akan mengizinkanmu." Dengan berat hati, Fatma pun berkata, "Karena itulah aku datang. Jika kamu setuju, aku akan kembali kepada Mustafa Pasa dan menikahinya kembali." Raja pun segera berkata setuju dan semoga diberkati. Raja pun tersenyum. Sementara, Hurrem sedang berada di terasnya dan tersenyum penuh kemenangan. Di kapal, Rustem Pasa datang ke kapal Hijr. Hijr lalu berkata, "Aku pikir kamu sudah pergi ke Herzegovina." Rustem pun berkata, "Aku pasti tidak punya hati jika tidak melihat dirimu dahulu." Hijr lalu berkata, "Sebagai seorang wazir agung, kamu pastilah memiliki hati yang besar melakukan hal seperti ini." Hijr kemudian menanyakan kabar Mirima Sultan yang ia dengar sedang sakit. Rustem pun menjawab bahwa Hijr tidak perlu mengkhawatirkan hal itu karena Mirima sangat berharga baginya dan tak akan membiarkan sesuatu terjadi padanya. Kemudian Rustem bertanya kepada Hijr, pastinya ia juga memiliki seseorang yang berharga dalam hidupnya. Bukankah begitu? Orang-orang akan melakukan apapun untuk orang yang berharga itu, memberikan pengorbanan, kehormatan ataupun jiwa mereka, dan terkadang kesetiaan mereka. Hijr lalu berkata, "Jangan berbicara berputar-putar, Pasa. Katakan saja intinya, apa yang kamu inginkan." Ne söyleyeceksen dost doğru söyle. Rustem pun lalu berkata, "Aku membicarakan tentang orang yang berharga bagimu. Siapa yang paling berharga bagimu?" Kızın Mirinisa Hatun mu? Yoksa Şehzade Mustafa mı? Mirunisa putrimu ataukah Mustafa? Di dalam hutan, Mirunisa, putri dari Hijr, didatangi oleh begitu banyak orang. Mirunisa langsung mengeluarkan pisaunya dan bertanya siapa orang-orang itu. Kemudian Jal Aga yang memakai penutup muka muncul di antara orang-orang itu dan langsung menyergapnya. Boşuna bağırma hatun. Dan akhirnya Mirunisa pun dibawa oleh orang-orang suruhan Rustem. Di ruangan Hurrem, Hurrem sedang bersiap untuk pergi. Tiba-tiba Diana memanggilnya untuk menunjukkan sesuatu. Sultanım. Hurrem pun berjalan ke teras dan melihat Raja dan Najenin sedang berada di taman. Ia melihat Raja memberikan setangkai bunga mawar kepada Najenin. Pemandangan itu membuatnya sangat cemburu, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kebahagiaan suaminya adalah kebahagiaannya juga. Sementara di lain tempat, kita melihat bahwa Nurbanu kini di dalam penjara. Kembali ke Hurrem, ia pergi keluar istana, melihat masjid yang masih tahap pembangunan. Değiştirdi. Çünkü o benim canımdan yaratılmıştı. Ia berbicara pada dirinya tentang Mehmet yang meninggal, dan sejak saat itu, separuh dirinya juga mati bersama Mehmet. Dan kisah pun bersambung. Buat yang suka dengan kelanjutannya, boleh dong di-subscribe dulu, supaya setiap kali aku upload video terbaru, kalian dapat notifikasinya. Terima kasih sudah subscribe, terima kasih juga yang sudah like dan komen, itu sangat berarti buat aku. Semoga kalian tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sampai jumpa, bye!